Shalom, Bapak Ibu Shalom. yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang dengan setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, apakah Tuhan baik buat Bapak Ibu? Sangat baik. Saya percaya dan saya merasakan Tuhan itu sangat baik buat saya. Dia luar biasa di dalam kehidupan saya. Dan malam hari ini saya merasakan juga Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan banyak saudara saat ini. Di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan malam hari ini dia sedang menyamah Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu, ada dorongan untuk menyembah. Itu artinya Roh Kudus sedang bekerja. Kalau Bapak Ibu merasakan ada dorongan, ada sukacita yang tidak dapat dikatakan atau diungkapkan dengan kata-kata, itu Roh Kudus sedang bekerja. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini. Dan saya mau sampaikan tuh, Bapak Ibu, bahwa penyembahan Bapak Ibu itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat Bapak Ibu bisa langsung terhubung dengan hadirat Tuhan, dengan keberadaan Tuhan. Dan pada waktu Bapak Ibu menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu akan menjadi seperti apa yang Bapak Ibu sembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan yang Bapak Ibu sembah. Bapak Ibu akan menjadi mirip seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, dan Roh Kudus dorong. Katakan ini buat Bapak Ibu. Inilah kuasa penyembahan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih untuk hadir malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak Ibu setelah selesai mengikuti ibadah Zoom meeting malam hari ini, Bapak Ibu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak menerima lawatan Tuhan. Semuanya pasti dilawat Tuhan. Amin. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kasihnya selalu baru. Dan akan ada sukacita dan damai sejahtera, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini. Tapi apapun itu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian dalam hidup Bapak Ibu yang tidak memiliki maksud Tuhan. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tapi percayalah, ketika kita datang menghampiri hadiratnya, ketika kita datang menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan, akan mendapatkan penghiburan, pemeliharaan, dan jawaban-jawaban dari setiap pergumulan yang Bapak Ibu sedang hadapi. Ada banyak blessing, ada banyak berkat yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu yang datang untuk menyembah. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-114. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan,
yang sudah share lewat link Facebook dan link YouTube, lewat WhatsApp Discipleship Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-114. Dan malam hari ini saya beri tema realita keberadaan Bapa. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan? Lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu satu hal. Dan ini sangat penting buat kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, bahwa perjalanan kekristenan kita yang sebenarnya, perjalanan rohani kita yang sesungguhnya, barulah dimulai pada waktu setiap kita terhubung dengan realita keberadaan Bapa. Terhubung dengan realita kehadirannya, terhubung dengan realita hadiratnya, terhubung dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Tanpa Bapak Ibu mengalami realita keberadaan Bapa, tanpa Bapak Ibu mengalami realita kehadirannya, tanpa Bapak Ibu mengalami realita hadiratnya, tanpa Bapak Ibu mengalami realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini, maka sesungguhnya perjalanan rohani Bapak Ibu masih hanya sebuah perjalanan keagamaan belaka. Sementara kekristenan bukanlah sebuah agama. Bapak Ibu, Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk menebus dosa manusia. Dan tidak kemudian memulai sebuah agama. Tidak Bapak Ibu. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Dan membawa mereka mengalami kematian daging. Dan kebangkitan di dalam kehidupan keilahian, di dalam kehidupan Kristus, dengan satu tujuan, supaya setiap kita dibawa kembali terhubung dengan realita keberadaan Bapa, dengan realita kehadirannya, dengan realita hadiratnya, dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa firman kehidupan, untuk supaya kita, Bapak Ibu, saudara dan saya, memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Bukan perjalanan hidup yang penuh dengan onak duri, tapi sebuah perjalanan hidup yang selalu penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan dari keilahian Kristus. Sehingga orang dunia akan melihat keilahian Kristus di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar di dalam Alkitab, dan malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ada cukup banyak ayat-ayat Alkitab yang akan saya sampaikan. Dan ini adalah fondasi yang Tuhan akan berikan untuk setiap kita. Untuk bisa kita terus mengalami perjalanan rohani kita dengan semakin sehat, semakin kuat dan semakin akurat di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, selama sekian banyak waktu, saya perhatikan ada banyak dari hamba-hamba Tuhan yang mempresentasikan keberadaan Tuhan, keberadaan Bapa. Dan ketika mereka mengkhotbahkan tentang pembapaan rohani, tapi dengan mindset, dengan pemahaman yang keliru. Sehingga yang terjadi sebagai akibatnya, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang memproyeksikan dirinya secara tanpa sadar, mengkondisikan anak-anak rohaninya untuk bergantung kepada dirinya. Tidak Bapak Ibu. Tapi tugas seorang hamba Tuhan, tugas seorang pemimpin, tugas seorang bapak rohani, bukan membawa anak-anak rohani kita bergantung kepada kita, tetapi membawa setiap mereka untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Bapa di sorga, dengan keberadaan Bapa di sorga, dan mulai terhubung secara pribadi dengan Bapa di sorga. Sehingga perlahan tapi pasti, kehidupan anak-anak rohani kita tidak pernah sama lagi. Tapi kehidupannya akan mengalami realitas surga di atas muka bumi ini. Bapak Ibu, inilah saatnya untuk setiap kita, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, menjalankan perjalanan rohani kita dengan memiliki keterhubungan yang real, keterhubungan yang nyata dengan Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu,
Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ini. Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 6 ini, saya mendapati Tuhan untuk pertama kalinya berbicara tentang hal berdoa. Saya mendapati Yesus pertama kali secara pribadi langsung memperkenalkan keberadaan Bapa kepada setiap umat pilihannya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, menarik untuk kita mengetahui tempat persembunyiannya Bapa. Tempat persembunyiannya Allah. Nah Bapak Ibu, di mana tempat persembunyiannya Allah ini? Mazmur 27 ayat yang ke-5 mengatakan, Ia menyembunyikan aku di dalam persembunyiannya di kemahnya. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, in the secret place of his tabernacle. Jadi Bapak Ibu, di dalam tabernakelnya Tuhan ada tempat rahasia. Obat Cina untuk luka apa ya? Jadi Bapak Ibu, tempat rahasia ini tidak lain berbicara tentang ruang maha kudusnya Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa bertemu Tuhan di tempat persembunyiannya. Di tempat maha kudusnya. Ketika Bapak Ibu masuk di dalam hadirat. Ketika Bapak Ibu terhubung dengan hadirat. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadiran. Ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan. Di saat Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang doa, Bapak Ibu, doa ini selalu berhubungan dengan pujian dan penyembahan. Dan ini selalu berhubungan dengan praise and worship. Pray, praise, and worship. Dan di dalam kitab Ibrani dikatakan, mezbah ukupan itu sudah bergerak dan berada di ruang maha kudus. Jadi doa, pujian, dan penyembahan ini sudah bergerak dan masuk di dalam ruang maha kudusnya. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Bapa. Doa, pujian, dan penyembahan itu selalu ada di dalam realita keberadaannya. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian Israel. Yang bersemayam di atas pujian-pujian umatmu. Kemudian Wahyu 8 ayat 3 mengatakan, dan di atas mezbah ukupan itu ada doa-doa yang dinaikkan dari orang-orang kudus di hadapan tahta itu. Nah Bapak Ibu, apa itu doa? Ada banyak orang membuat teori tentang doa. Tapi saya mau kasih tahu, bagi saya, doa adalah percakapan antara anak dan bapa. Doa adalah percakapan antara hatimu dan hati Bapa. Kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka. Nah Bapak Ibu, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak percaya. Atau orang yang bertele-tele ketika berdoa.
Karena beranggapan bahwa semakin banyak kata-kata yang mereka naikkan di dalam doa, maka Allah akan menjawab doanya itu. Bapak Ibu, ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak mengenal keberadaan Bapa. Dan Alkitab mengatakan, janganlah seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu, secara pribadi Yesus ingin memberikan penegasan kepada umat pilihannya. Hai, engkau memiliki Bapa yang selalu memperhatikanmu. Engkau memiliki seorang Bapa yang selalu menjagamu. Engkau memiliki Bapa yang selalu memelihara hidupmu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sehingga adalah tidak wajar, adalah tidak normal kalau sampai Bapak Ibu menjadi takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Bapak Ibu, adalah tidak normal kalau Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu memiliki rasa takut, Bapak Ibu merasa khawatir atau apapun itu. Terlebih lagi kalau Bapak Ibu khawatir akan masa depan Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi khawatir akan kebutuhan dan pemenuhan hidup Bapak Ibu sehari-hari. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Itu adalah sebuah pertanda kalau Bapak Ibu tidak mengenal dan tidak memiliki keterhubungan yang akurat. Tidak memiliki komunikasi yang sehat dengan Bapa di surga. Dan kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, Bapak Ibu, mari kita akan baca Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ayat 25 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, Alkitab dengan tegas memberi penegasan, jangan kamu khawatir. Baik itu untuk kehidupanmu sehari-hari, baik itu tentang makananmu, baik itu tentang pakaianmu, tentang apapun juga kebutuhan sehari-harimu. Karena itu semua sudah disediakan oleh Bapa di surga. Amin. Mungkin ada orang yang masih mengkhawatirkan tentang aspek-aspek pemenuhan hidup sehari-hari ini. Karena adanya PHK, karena adanya pengurangan jam kerja, sehingga menyebabkan berkurangnya income dalam hidupnya.
Tapi Alkitab memberi penegasan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada kekhawatiran, ya wajar. Itu artinya Bapak Ibu belum terhubung dengan Bapa. Kalau Bapak Ibu masih merasakan kekhawatiran, itu normal. Karena Bapak Ibu belum pernah berkomunikasi dengan Bapa dan tidak pernah mengenal Bapa. Dan tidak pernah ada keterhubungan dengan Bapa. Karenanya malam hari ini Bapak Ibu, saya mau deklarasikan, masanya sudah tiba. Bapak Ibu tidak lagi menjalani perjalanan rohani Bapak Ibu secara agamawi. Atau menjalani kehidupan rohani Bapak Ibu dengan kekuatan manusia. Jangan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu akan alami mulai malam hari ini. Akan selalu ada pekerjaan roh dan firman yang membawa Bapak Ibu terhubung secara pribadi dengan realita keberadaan Bapak sendiri. Biarlah itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, ada satu pujian yang indah tentang penyediaan Bapa bagi orang yang percaya. Dan bagi kita yang hidup memiliki keterhubungan dengan Bapa di surga. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Pujian ini berjudul Tuhan Tahu. Biarlah pujian ini memberkati kita semuanya. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat ku perlu Tuhan tahu,
tahu saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perlu Tuhan tahu saat ku minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-8 tadi, Yesus memberi penegasan. Bapamu sudah mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dia sudah menyediakan semuanya. Lalu mungkin Bapak Ibu berkata, lah, kalau Bapak sudah menyediakan semua yang aku butuhkan, buat apa lagi aku berdoa? Bapak Ibu berdoa bukan untuk minta. Tapi Bapak Ibu berdoa untuk berkomunikasi. Itulah jalan komunikasi yang Bapak berikan buat kita. Lewat doa. Dengan Bapak Ibu berkomunikasi, Bapak Ibu akan menerima arahan. Lewat berkomunikasi dengan Bapak, Roh Kudus akan Bapak utus untuk memberi tuntunan dalam hidup Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu mulai mengetahui di mana Bapak menyediakan penyediaan yang Bapak Ibu perlukan. Bapak Ibu tidak perlu lagi pontang-panting, lari ke sana kemari hanya untuk mencari kebutuhan hidup Bapak Ibu sehari-hari. Tapi Bapak Ibu bisa langsung pergi ke satu titik secara akurat. Karena Bapak memberitahukan kepadamu lewat Roh Kudusnya kemana Bapak Ibu harus melangkah. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Dan ketika Bapak Ibu taati, selalu memberikan hasil yang maksimal. Haleluya. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu akan punya banyak waktu luang. Sehingga Bapak Ibu bisa memprioritaskan kepentingan kerajaan surga di dalam hidup Bapak Ibu. Seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-33. Yang mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, Yesus menegaskan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Mungkin Bapak Ibu, mungkin Pak In bisa ditayangkan. Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan nanti semuanya itu akan otomatis ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu akan menikmati kecukupan dalam hidup Bapak Ibu sehari-hari. Tanpa Bapak Ibu harus berjuang mati-matian. Tanpa Bapak Ibu harus berjerih lelah. Seperti kebanyakan orang yang hidup di akhir zaman ini. Seperti tertulis di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1-6. Di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Karena segala sesuatunya sudah diatur oleh Bapak. Bapak Ibu berdoa untuk membangun komunikasi. Bapak Ibu berdoa untuk menerima arahan dari Bapak. Katakan amin. Dan dengan demikian, Bapak Ibu selalu memiliki banyak waktu luang. Nah Bapak Ibu, waktu luang yang Bapak Ibu miliki bukan dipakai untuk bersenang-senang.
Bukan Bapak Ibu habiskan untuk menyenangkan diri Bapak Ibu. Tapi waktu luang itu Bapak Ibu bisa pakai untuk berada di hadiratnya. Untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan untuk dipakai untuk kemuliaan namanya. Seperti yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu, biarlah malam hari ini Bapak Ibu terus membangun keterhubungan dengan Bapa. Bapak Ibu terus bergantung hanya kepada firman-Nya dan mentaati firman-Nya. Dan Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menikmati apa yang orang dunia sebut dengan financial freedom. Engkau akan dibawa untuk menikmati sebuah posisi rohani, di mana engkau betul-betul mengalami kehidupan sehari-harimu dengan pemenuhan-pemenuhan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan dalam dirimu. Engkau tidak akan berkekurangan sesuatu pun yang terbaik yang daripada Tuhan. Sehingga engkau akan memiliki banyak waktu untuk berfungsi, untuk berkarya, untuk menyelidiki hati Tuhan. Dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan membawa engkau dan memberi engkau kesempatan. Dan menawari engkau sebuah firman kehidupan. Sebuah perjalanan hidup yang berbeda. Bukan perjalanan hidup yang penuh dengan onak duri. Tapi sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan dari keilahian Tuhan. Sehingga orang-orang di atas muka bumi ini akan melihat keilahian Tuhan di dalam dirimu. Apa yang kau nikmati sebagai kebaikan Tuhan? Apa yang kau nikmati sebagai anugerah Tuhan? Apa yang kau nikmati sebagai perwujudan pemeliharaan Tuhan secara ilahi? Itu terjadi di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar itu terjadi. Biarlah malam hari ini kekuatan baru dari Roh Kudus menyegarkan Bapak Ibu kembali. Menyuntikkan kekuatan baru untuk membuat Bapak Ibu terus kuat melangkah. Untuk Bapak Ibu terus berjalan. Untuk Bapak Ibu terus melangkah mengikuti Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas hidupmu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena rancangan Tuhan atas hidupmu adalah rancangan yang selalu happy ending. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan kuasanya untuk membangkitkan Bapak Ibu terus memegang janji-janjinya. Untuk Bapak Ibu terus melangkah. Dan aku mau deklarasikan, Bapak Ibu, tinggalkan semua yang disebut sebagai kekelaman. Bapak Ibu tinggalkan semua yang disebut padang gurun. Bapak Ibu tinggalkan semua yang disebut padang gersang. Dan Bapak Ibu mulai dibawa. Bapak Ibu akan mulai dituntun untuk masuk ke padang yang berumput hijau. Ke air yang tenang. Dan dia akan menyegarkan jiwamu. Dia akan memulihkan Bapak Ibu. Biar itu terjadi atasmu. Haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Terimalah pemeliharaan dari Bapa di surga atas hidupmu malam hari ini. Terimalah tuntunan dari Roh Kudus atas hidup Bapak Ibu malam hari ini. Dan dia akan menghantar Bapak Ibu untuk menemukan gudang-gudang penyediaan yang Tuhan sudah sediakan bagi Bapak Ibu. Dan ada kunci-kunci kerajaan, ada kunci-kunci rohani yang Tuhan beri untuk Bapak Ibu membuka setiap gudang penyediaan yang dia memang sediakan bagi Bapak Ibu. Haleluya. Itu sebabnya saya mau memberi penegasan. Bahkan ketika Yesus mengajar murid-murid untuk berdoa, kalimat pertama yang Yesus katakan adalah, Bapa kami yang di surga. Biarlah seluruh keberadaan hidup Bapak Ibu betul-betul berfokus hanya kepada Bapa. Betul-betul seluruh hidup kita hanya berfokus kepada Dia. Katakan sama-sama, seluruh hidup kita. 1, 2, 3, seluruh hidup kita. Seluruh hidup
harus berfokus hanya kepada realita keberadaan. Harus berfokus pada realita. Ya, seluruh keberadaan, seluruh hidup kita harus berfokus hanya keberadaan, realita keberadaan Bapa. Harus berfokus hanya kepada realita kehadirannya. Harus berfokus hanya kepada realita hadiratnya. Harus berfokus hanya kepada realita hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Kejar realita Tuhan sedemikian rupa. Sampai Bapak Ibu betul-betul alami. Ada jamahan Tuhan yang memenuhi pikiran dan hati Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu mengalami dan itu boleh memenuhi hidup Bapak Ibu. Sampai meluap-luap. Karena hanya dengan demikian Bapak Ibu menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-21, Injil Matius pasal 6 ayat 21. Mari Bapak Ibu kita akan lihat firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya, kalau Bapak Ibu menjadikan keberadaan Tuhan sebagai harta Bapak Ibu, satu-satunya, sebagai harta Bapak Ibu yang paling berharga, sehingga Bapak Ibu bahkan rela membuang semuanya. Bapak Ibu rela menyingkirkan segala sesuatu, hanya demi untuk realita keberadaan Tuhan. Alkitab mengatakan, disitulah hatimu. Kalau Bapak Ibu menjadikan Tuhan sebagai harta Bapak Ibu, maka otomatis hati Bapak Ibu akan mencintai Dia. Bapak Ibu, ayat yang ke-24 mengatakan, Injil Matius pasal 6 ayat 24 mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu, firman Tuhan menegaskan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena kalau dia mempunyai dua tuan, yang satu akan dibenci dan yang lain akan dikasihi. Dia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lainnya. Jadi Yesus berkata, kamu nggak mungkin, walaupun kamu ada di atas muka bumi ini, kamu nggak mungkin menjadikan Tuhan dan Mammon sebagai hartamu. Dan kamu harus pilih salah satu. Kalau Bapak Ibu menjadikan Mammon sebagai harta Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu sedang terjebak dalam sistem dunia ini. Dan otomatis Bapak Ibu akan menjalani kehidupan sehari Bapak Ibu persis sama seperti orang lain. Bapak Ibu mungkin berkata, Pak, saya sudah pelayanan sekian puluh tahun. Gak peduli Bapak Ibu sudah pelayanan sekian puluh tahun. Artinya, Bapak Ibu tetap melihat dunia ini lebih penuh kemuliaan dibandingkan dengan surga. Dan Bapak Ibu tetap belum bisa melihat realita kerajaan surga. Bapak Ibu tetap belum bisa melihat realita kerajaan Allah. Dan inilah yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, hendaklah kamu dilahirkan kembali. Sesungguhnya jika tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Yohanes pasal 3 ayat 3 mengatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu memiliki keterhubungan yang sehat dengan realita keberadaan Bapak. Milikilah keterhubungan yang akurat dengan realita keberadaan Bapak. Dan milikilah perspektif sudut pandang, dasar keyakinan yang dibangun di atas firman Tuhan. Pastikan Bapak Ibu memiliki hati yang mencintai Tuhan. Karena inilah yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Di dalam kedaulatan, ketika ia taruh hati yang mencintai Tuhan,
ketika dia taruh hati yang bersih dari segala ketamakan, dari segala sifat mementingkan diri sendiri, dari kebencian dan konflik batin, Bapak Ibu akan terus mengejar hati Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu terus mengejar hati Tuhan, maka dia akan berkenan menyingkapkan dirinya kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan dibawa terhubung dengan realita kerajaannya. Dengan realita kehadirannya. Dengan realita hadirannya. Dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menikmati keterhubungan dengan realita kerajaannya. Dengan realita kehadirannya. Dengan realita hadirannya. Dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-22, ini Matius pasal 6 ayat 22, Alkitab menegaskan. Ini Matius pasal 6 ayat 22 mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Sudut pandang yang Bapak Ibu miliki akan menentukan bagaimana kehidupan Bapak Ibu selanjutnya. Bapak Ibu, dari ayat ini, saya belajar sesuatu. Bicara tentang perspektif, tentang sudut pandang, tentang pengenalan akan Tuhan, maupun perjalanan hidup rohani sehari-hari kita. Pertama-tama yang harus dibenahi adalah siapa yang menjadi hartamu. Atau apa yang menjadi hartamu. Selama Bapak Ibu masih mengalami kesulitan untuk memahami ini, artinya Bapak Ibu masih mengalami kesulitan untuk mempraktekkan realita Tuhan. Bahwa realita kehadiran Tuhan, realita keberadaan Tuhan, realita hadiratnya Tuhan, realita hadirnya Tuhan harus menjadi prioritas yang penting di dalam hidup Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu masih terus menganggap pekerjaan menjadi prioritas, kan saya harus kerja, kan saya harus cari uang. Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Kan mereka perlu uang. Artinya, perspektif Bapak Ibu masih mengikuti pola dunia. Dan pengenalanmu akan Bapak akan selalu terdistorsi. Pengenalanmu akan Bapak masih terdistract. Pengenalanmu akan Bapak masih terganggu. Karena sistem dunia ini. Segala pekerjaan roh-roh dunia. Dan roh jahat orang fasik. Masa yang sukar akan selalu mengkondisikan Bapak Ibu merasa aku butuh uang. Tapi Bapak di surga memberikan penegasan. Manusia hidup bukan hanya dari roti. Bukan dari uang. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, selama perspektif ini masih Bapak Ibu sulit untuk diterima. Masih belum Bapak Ibu bisa pahami. Artinya Bapak Ibu masih belum terhubung dengan realita Bapak. Karena kalau sudah terhubung dengan realita Bapak, you don't care about the care of this world. Artinya Bapak Ibu tidak akan khawatir dengan segala bentuk kekhawatiran yang selama ini dialami oleh banyak orang-orang dalam dunia ini. Karena Bapak Ibu tahu persis, Bapak Ibu tahu pasti, Bapak Ibu telah terhubung dengan Bapa di sorga. Dengan Bapa yang baik, yang akan memenuhi segala keperluan Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, Yesus memberi penegasan. Ranting yang melekat, ranting yang menyatu dengan pokoknya. Dia nggak perlu bergumul untuk terus bisa bertumbuh. Untuk terus bisa mengeluarkan buah. Dia nggak perlu bergumul. Bahkan untuk tetap hidup pun dia nggak perlu bergumul. Nah, kalau Bapak Ibu masih terus mengalami pergumulan, pikiran Bapak Ibu sering merasa khawatir, hati Bapak Ibu sering gundah, hati Bapak Ibu sering merasakan gejolak, hati Bapak Ibu sering mengalami perasaan-perasaan negatif.
Malam hari saya memberi penegasan. Itu semua hanya menunjukkan. Itu semua hanya menandakan kalau Bapak Ibu belum terhubung dengan realita keberadaan Bapak. Sehingga tidak heran perjalanan kekristenan Bapak Ibu terus tersandung-sandung. Perjalanan kekristenan Bapak Ibu terus jatuh bangun. Tapi malam hari ini saya mau berdoa. Biarlah lewat pengenalan akan Bapa malam hari ini. Lewat penyingkapan firman. Lewat penyingkapan pewahyuan yang Roh Kudus hadir. Hadirkan di dalam hidup Bapak Ibu. Lewat keberadaan pekerjaan firman dan rohnya. Pengenalan Bapak Ibu akan Bapa di surga mulai bertumbuh. Roh betul-betul terus membentuk Bapak Ibu untuk terhubung dengan realita Bapa. Dimulai dari hati Bapak yang bersih. Dari hati Bapak Ibu yang bersih. Bapak Ibu mengambil keputusan. Dari hati Bapak Ibu yang tahir. Bapak Ibu mengambil keputusan. Dan ketika Bapak Ibu mengambil sikap untuk terus menjagai hati Bapak Ibu. Dari berbagai konflik batin. Dari berbagai ganjalan-ganjalan. Dari berbagai rasa marah yang berkelanjutan. Dari berbagai macam kesalahpahaman. Dari berbagai masalah mementingkan diri sendiri. Dari berbagai masalah, berbagai macam sifat, suka membenci, suka menyimpan kesalahan orang lain. Apa saja yang itu namanya gejolak negatif. Dimulai dari pengalaman dan mengalami pekerjaan roh dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu mulai mentahirkan diri Bapak Ibu. Dari semua aspek-aspek itu. Bapak Ibu mengambil keputusan untuk mencintai Tuhan dengan segenap hati Bapak Ibu. Dengan segenap jiwa Bapak Ibu. Dengan segenap kekuatan Bapak Ibu. Yang melampaui semua yang lain. Yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan melampaui diri Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mencintainya lebih dari segalanya. Dan ketika hal itu terjadi. Perlahan tapi pasti. Bapak Ibu akan mendapatkan perspektif Bapak Ibu. Dasar keyakinan Bapak Ibu. Mindset Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Akan dibangun lewat pekerjaan roh dan firman. Sebagaimana dia membangun pikiran. Sebagaimana dia membangun dasar keyakinan. Tuhan yang aku sembah. Yang sekarang aku bawa engkau terhubung dengan dirimu. Juga akan melayani Bapak Ibu. Juga akan menuntun Bapak Ibu. Akan membangun hidup Bapak Ibu. Di dalam pengenalan akan Tuhan secara sehat. Secara akurat dan seimbang. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan ini, saya masih mau menaikkan satu pujian. Bapa kau setia. Biarlah pujian ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa. Janganlah kamu mengumpulkan segalanya, bumi mengatakan harap dan berjuang membongkar dalam hadiratmu. Kau bukan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa dan selamanya
setia, kau mulia, Bapa kau setia. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam submeeting Evangelist Planner ini, dalam submeeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, walaupun, sekalipun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran yang boleh hamba-Mu sampaikan. Terima kasih untuk roh hikmat dan pewahyuan yang boleh
kau berikan kepada hamba-Mu ini, untuk hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Bila kebenaran firman-Mu itu boleh mengubah hidup kami, sehingga kami boleh lebih mengenal Engkau, untuk kami boleh lebih mengenal tentang keberadaan Bapa, untuk kami boleh terus memiliki dasar keyakinan yang kokoh, karena Bapa mengetahui apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini boleh hidup dan menjadikan dasar keyakinan yang kokoh di dalam hidup kami. Karena Engkau satu-satunya harta yang kami miliki. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar kami melanjutkan acara kami selanjutnya. Tuhan yang tetap memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sama-sama katakan amin. 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 Ya, Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Oh, wow. Iya, silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pak Sulepri juga akan menolong menjawabnya. Terima kasih. Silakan. Ya, saya mau tanya nih, Pak Step. Itu Ya, silakan. bagaimana caranya kita supaya lebih dekat dengan Tuhan? Satu. Kedua, kita berdoa, ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Tetap pendirian saya pasti dijawab. Bagaimana caranya tuh? Yang baik, yang sebetul-betul yang baik-baiknya itu jalan. Kita berdoa supaya lebih dekat supaya dengan Tuhan. Caranya gimana jalannya? Saya selalu minta doa gitu. Saya mau lebih dekat Tuhan. Supaya ada bisikan ke Tuhan ke diri saya sendiri. Gitu. Ya. Itu aja lah. Masih. Ya, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Tuhan gitu kan? Ya, lebih dekat. Ya, lebih dekat dengan Tuhan. Ya, tentunya Pak Daniel harus meluangkan banyak waktu untuk bergaul karib dengan Tuhan. Ya kan? Kemudian artinya Pak Daniel harus memiliki waktu untuk berada di hadirat Tuhan, untuk mulai belajar peka mendengar suara Tuhan. Ya itu nggak bisa secara instan ya Pak Daniel ya. Tapi saya percaya Roh Kudus akan terus menuntun Pak Daniel untuk sampai ke tahap yang Pak Daniel harapkan, ya kan? Nanti Pak Daniel akan lebih peka mendengar suara Tuhan. Kemudian tadi tentang doa ya Pak Daniel, doa yang belum dijawab ya. Iya, belum begitu. Ya, ada yang belum dijawab belum. Teman saya yakin pasti dijawab suatu saat. Ya. Sebetulnya Pak Daniel ya, ketika kita berdoa, saya pernah menyampaikannya itu di dalam renungan arti kehadiran Tuhan ya, tentang Daniel. Sebetulnya doa-doa yang kita naikkan itu, ketika kita naikkan kepada Tuhan, sebetulnya doa itu sudah dijawab langsung oleh Tuhan. Tetapi masih ada penguasa-penguasa di udara yang selalu menghalangi, yang disebut dengan benteng-benteng. Itu yang selalu menghalangi doa, jawaban doa itu sampai
kepada Pak Daniel. Ya, dan itu sebetulnya sudah Tuhan jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan. Ya tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya kan? Yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ketika Pak Daniel meminta sesuatu, itu saya berdoa tentang, saya menyampaikan tentang malaikat, ya kan? Ada asap yang naik ketika kita berdoa, dan asap itu kemudian akan membuat surga terbuka. Misal begini Pak Dani, ketika Pak Dani berdoa dan doa itu naik ke hadapan Tuhan dan membuat asap doa itu naik ke hadirat Tuhan, membelah benteng-benteng penghalang, dan kemudian doa itu yang Pak Daniel naikkan itu baru memiliki ruang misalkan sebesar begini, tetapi Pak Daniel memintanya hal yang lebih besar. Kan nggak mungkin hal itu bisa lewat melalui jalan yang sedang Pak Daniel buat kepada Tuhan. Dan itu bagaimana supaya jalan yang Pak Daniel buat supaya itu menjadi semakin lebar? Ya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Betul. Kalau saya Ya pegang, kalau doanya jarang-jarang, ya mungkin lorong yang kita buat tembus benteng-benteng penghalang itu ya masih kecil. Tapi kalau kita sering ya semakin besar. Misalkan Pak Daniel minta motor gitu kan. Mohon maaf nih ceritanya. Tapi ruangan yang ada untuk jalan doa itu dikabulkan hanya sebesar 0,5 meter, sedangkan motor itu 2 meter. Mana mungkin motor itu bisa masuk? Mana mungkin motor itu bisa turun? Itu secara objektif saja, Pak Daniel. Yang pasti Tuhan menjawab setiap doa kita. Tapi masih ada benteng-benteng penghalang yang menghalangi jawaban doa itu sampai kepada kita. Pak Daniel bisa mendengarkan kembali itu di dalam renungan saya tentang pekerjaan malaikat. Ya, mungkin itu aja bisa yang saya tambahkan dari dari hal-hal yang Pak Daniel mungkin sedang gumulkan supaya tahu apa permasalahannya. Ya, yang pasti Pak Daniel ketika Pak Daniel butuh sesuatu, ya sesuai dengan renungan yang saya sampaikan malam hari ini, ketika Pak Daniel membutuhkan sesuatu, dikatakan mengenai makanan, minuman, pakaian, itu Tuhan sudah sediakan. Dan ketika Pak Daniel mengimaninya bahwa Bapa sudah menyediakan, maka Tuhan akan cukupkan. Tetapi ketika Pak Daniel memakai cara pandang dunia, ya kan? Tentunya Pak Daniel akan terjebak di dalam satu sistem dunia, dan itu Tuhan tidak mau, karena yang Tuhan mau, engkau memilih aku atau memilih Mammon. Ketika Pak Daniel berserah hanya kepada Tuhan, yakin Tuhan akan sediakan. Tadi saya katakan dalam renungan itu, Tuhan akan menuntun, mengarahkan
Pak Daniel kepada satu tempat gudang penyediaan yang Tuhan sediakan. Jadi Pak Daniel nggak usah repot-repot, nggak usah pontang-panting ke sana kemari, dan Tuhan akan tujukan ke satu tempat, dan Pak Daniel dicukupkan dengan semua yang Pak Daniel butuhkan. Tapi poinnya cukup. Poinnya cukup. Dan Tuhan cukupkan untuk hari itu. Dan Pak Daniel dengan cepat bisa mendapatkan berkat itu. Amin. Lantas kemudian apa? Sehingga Pak Daniel memiliki banyak waktu luang. Untuk apa? Untuk datang di hadiratnya. Untuk berdoa. Meluangkan waktu untuk berada di hadiratnya. Untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan untuk melakukan dan pekerjaan untuk kemuliaannya. Jadi ketika Pak Daniel dicukupkan dengan cepat, dengan akurat, sehingga membutuhkan waktu yang singkat, Pak Daniel akhirnya memiliki waktu luang yang banyak. Dan itu harus Pak Daniel pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk berada di hadirat Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Mungkin itu Pak Daniel yang bisa saya sampaikan. Silakan barangkali ada yang lain yang bisa menambahkannya. Saya kalau pegangannya itu aja itu Matius 6 ayat 33 tuh tadi diucapkan tuh. Itu dia. Saya pegangan itu dia. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu dia yang saya pegang. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan itu pegangan saya itu benar. Kita doa tuh. Saya yakin. Ya, jadi ketika Pak Daniel memiliki keyakinan Bapak akan menyediakan apa yang kau perlukan, dan ketika Pak Daniel menerima apa yang Pak Daniel butuhkan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari dengan cepat, dengan akurat, sehingga Pak Daniel memiliki waktu banyak. Karena kadang-kadang ketika kita memakai pola dunia, wah kita mau cari untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari kita itu harus pantang-panting, harus ke sana kemari, sehingga banyak waktu yang harus terbuang. Tapi ketika Tuhan menuntun, mengarahkan lewat Roh Kudus-Nya, Pak Daniel dapat sampai ke tempat penyediaan, gudang-gudang penyediaan yang Tuhan sudah sediakan dengan cepat, sehingga Pak Daniel memiliki banyak waktu luang untuk bersekutu dan bergaul karib dengan Tuhan. Amin, amin. Nah, itu juga ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, ya saya mengalami hal itu. Saya mengalami hal itu dan saya saksikan sama karyawan-karyawan saya. Saya tuh sedang membuat satu renungan bagaimana Bapak menyediakan apa yang kuperlukan. Bahkan tanpa saya harus melangkah keluar. Orang datang kepada saya. Ini Pak, Bapak mau ini? Ya ini Pak saya kasih gitu. Ya harganya murah Pak. Luar biasa. Sehingga saya boleh diberkati dengan ada kelebihan untung sedikit. Luar biasa. Dan itu terjadi. Itu terjadi nyata beberapa hari yang lalu, luar biasa. Dan saya katakan sama saya, oh haleluya, saya lagi bawa firman Tuhan tentang ini dan Tuhan sedang membawa saya ke gudang penyediaan-penyediaan yang Bapak sudah sediakan buat saya. Haleluya. Ya mungkin silakan yang lain boleh menambahkan. Oke, makasih Pak. Betul. Ya terima kasih Pak Dani, sama-sama. Iya, jadi ada dua pertanyaan Pak Daniel ya, bagaimana semakin mendekat kepada Tuhan dan bagaimana doanya dijawab Pak ya? Ya, supaya lebih dekat kepada Bapak. Bagaimana supaya lebih dekat kepada Bapak, dan yang kedua bagaimana supaya doanya dijawab. Itu dari mbaknya mentor kita Pak Stefanus, mungkin ada yang lain mau menambahkan? Silakan. Baik, Shalom, saya menambahkan sedikit, Pak Lepri.
Silakan Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat waktu yang luar biasa yang Tuhan izinkan kita bisa mendapatkan rahasia kerajaan Allah yang luar biasa. Saya hanya mau sampaikan tentang jawaban doa ya. Jawaban doa, tadi Pak Stefanus sudah sampaikan bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Dan jawabannya itu pasti ada 3 Pak. Menurut yang saya alami secara pribadi. Yang pertama, jawabannya adalah iya. Tuhan memberi jawabannya iya. Seperti yang saya alami waktu anak laki-laki saya terkena sengatan listrik. Dan anak itu harusnya mati. Dan kami berdoa, saya berteriak, Tuhan kembalikan anak ini, beri kehidupan. Dan Tuhan jawab, anak saya laki-laki itu hidup kembali walaupun badannya terbakar seluruhnya. Dan Tuhan pulihkan dan dia hidup. Jadi jawabannya ya, Tuhan bisa jawab ya. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi Tuhan pasti menjawab jawaban yang pertama ya. Lalu yang kedua, Tuhan menjawab, pasti menjawab, tapi jawabnya bersabar atau tidak langsung diberikan. Itu juga yang saya alami dengan keluarga saya ketika kami bergumul berdoa untuk rumah kami dibangun, tapi Tuhan bilang bersabar, waktunya belum. Ya, jadi bersabar, itu pengalaman pribadi ya. Lalu yang ketiga, jawaban pastinya juga Tuhan menjawab tidak. Ya, Tuhan menjawab tidak. Seperti yang saya alami baru-baru. Ketika anak saya yang perempuan dipanggil Tuhan, kami menangis. Saya dengan istri berdoa, Tuhan, kembalikan anak ini kepada kami. Kami minta, kami butuh untuk bersama-sama dengan kami lagi. Tapi Tuhan menjawab tidak, dan Tuhan ambil dia dari kami. Dan itu menjadi pengalaman pribadi, Pak. Jadi saya sampaikan, Tuhan pasti jawab, tapi jawabannya ada 3 itu. Iya, bersabar menunggu, dan Tuhan jawab tidak. Terima kasih, mungkin itu tambahan dari saya. Masih Pak Terus. Iya, masih ada teman-teman yang lain, Bapak Ibu? Ya, terima kasih Pak Tadus. Tambahan jawabannya. Luar biasa. Ya, silakan yang lain boleh ada yang menambahkan. Mungkin supaya topik yang kita bahas tadi tidak bukan hanya tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar menjadi sesuatu yang mengambil bagian sehingga kita punya pengalaman yang baru, kan? Tadi Pak Stefanus sampaikan bahwa doa itu adalah percakapan Bapa dan anak-anaknya, kan gitu. Kadang-kadang kita mengkerdilkan doa menjadi acara minta. Itu yang benar-benar akan mengubah hampir mengubah segalanya sebenarnya. Itu. Ya, ketika kita mengerti bahwa doa itu adalah percakapan Bapa dan anak-anaknya. Itu penting sekali itu. Karena saya sering tegur orang doa. Karena tiba-tiba doa seperti tidak jelas kemana dia berdoa. Padahal Yesus bilang berdoalah demikian. Jadi pernah nggak teman-teman gitu ya mendengar gitu ya orang berdoa benar-benar tidak jelas tujuannya gitu, dan Yesus ajarin itu ya, berdoalah demikian Bapa. Jadi tujuannya itu jelas Bapa ya, karena Bapa itulah yang ada di tahta, yang ada di surga sekarang kan. Dan dia mengendalikan semesta, mengendalikan yang hidup dan yang mati. Nah, jadi saya sampai chat kan di room chat gitu ya, bahwa doa itu adalah percakapan. Nah, waktu kita mau bercakap-cakap, harusnya begini nih kan, harusnya kita datang dengan motivasi
harusnya kita datang dengan motivasi yang benar gitu. Bahwa kita sedang rindu kan? Kita sedang rindu. Kita sedang mengingini dia kan gitu. Gitu. Ya kalau kita ini ya hubungi teman kita, kamu ada waktu nggak? Udah lama nih nggak ngobrol. Saudara pikirin duit di dompet dia, atau pikirin sesuatu gift atau pemberian yang dia mau bawa, atau sebenarnya memang mikirin, udah lama, pokoknya udah lama, nanti ngomong apa aja deh, pokoknya udah lama, pengen ketemu. Nah itu pasti merubah itu. Ya, nangkap nggak Pak Daniel dari situ? Jadi kita sudah ini tadi Pak Stefanus itu banyak kata-kata tadi ya. Kalau teman-teman kita terdistorsi gitu, kita ini gagal gitu, gagal. Kita terdistorsi, kita gagal gitu. Jadi makanya saya chat di room chat tadi bahwa wah ini urusannya panjang, ini baru mulai nih, ya kan? Kan judulnya apa? Realita kehadiran realita kehadiran Bapa kan. Realita kehadiran Bapa. Wah, itu benar permulaan cerita tadi itu bisa panjang sekali urusannya. Gitu. Karena selama ini gitu kan, selama ini kita mengecilkan gitu makna sesungguhnya dari sesuatu itu. Ya. Gitu. Makanya kebayang nggak? Di mana-mana orang bertanya mengenai doa adalah jawabnya apa? Ya, tidak. Nah, kan? Nanti itu padahal makanya saya highlights di room chat bahwa doa itu percakapan Bapa dan anak-anaknya gitu. Nah, waktu ngomong percakapan bukan percakapan yang biasa-biasa, bukan seorang prajurit yang datang melapor ke komandannya gitu ya. Bukan. Ini adalah sedang sesuatu yang dalam suasana yang sangat hangat yang disebut satu hubungan. Jadi percakapannya karena punya hubungan gitu. Sebenarnya dari kata Bapa dan anak itu langsung bicara mengenai relationship. Gitu. Ada hubungan. Jadi hubungan itu ini nih ya, saya ulangi. Hubungan itu tidak boleh tidak boleh dihianati oleh apa? Oleh motif-motif yang mengecilkannya gitu. Ya. Seseorang dari keduanya gitu ya, menuntut sesuatu yang tidak fair. Gitu. Ya kan? Itu hubungan itu kan. Dan Allah mau tuh hubungan itu. Ya, hubungan yang saling gitu. Ya, yang saling ya. Benar-benar hubungan yang saling. Nah, jadi ya apa tadi lagunya Bu Nur itu versi baru, tapi tadi refnya itu hampir mirip ya, hampir mirip refnya ya. Refnya tadi itu Ku tak mau mencintai. Sebelumnya apa Bu? Bapak Kurindu. Sebelum ku mencintai. Aku Bapa mengenal pribadimu, biarlah hatiku selalu menghormati. Bukan yang ada kata jiwa dan doa di kalimat kedua, tapi kalimat pertamanya Bapa. Bapa kurindu. Betapa rindu. Itu kan mirip kan sama lagunya kalian ya biasa. Betapa rinduku. Ya versi Iya, dan ini juga mirip gitu. Betapa rinduku berkenan padamu. Cuman disambungnya kan itu kan. Jiwa ya, apa tadi? Betapa rinduku berkenan padamu.
Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Jadi dasarnya harus itu, gitu. Bahkan kalau kita datang kepada Tuhan, gitu kan, sampai beberapa kali saya bilang kemarin, gitu ya, kalau kita sudah ketemu Tuhan, itulah jawaban yang cukup, kan? Itu jawaban yang berhentilah pencarianmu ketika kau temukan Tuhan itu. Makanya dibilang, sebenarnya dibilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, gitu ya. Dan jangan cari lagi yang lain. Gitu kan sebenarnya, karena Bapa tahu sebelum kau minta, gitu. Bangsa-bangsa mencarinya tapi Bapa tahu, kan gitu. Jadi Tuhan cuma mau bilang carilah Tuhan dan kerajaannya, udah, carilah kerajaannya dan kebenarannya, sudah gitu. Karena yang lain itu Tuhan udah tahu, gitu. Bahkan sebelum kau minta, gitu. Coba tuh berubah dengan itu. Wah, itu luar biasa perubahannya. Gitu. Nangkap nggak Pak Daniel? Kalau nih ya, kalau kita selalu benar-benar seperti punya daftar gitu ya, itu kita mau nggak mau tuh ya, kita kebawa ke banyak kata-kata yang bagus tadi ya. Apa ya, ini sama dunia apa tadi? Ya, ini jadi kita akan tetap masuk dalam apa? Bahwa pandangan kita dunia jadi ukuran gitu. Dunia yang akan jadi ukuran. Gini nih, do not care katanya Pak. Do not care what world care for you, care about. Jadi jangan jangan mempedulikan apa yang dunia pedulikan. Apa yang dunia pedulikan? Semua yang iblis kasih tahu itu. Ya. Buat batu jadi roti. Itu yang dunia pedulikan. Ya. Suruh semua atasan-atasanmu, anggota anak-anak buahmu itu tunjukkan bahwa ya engkau itu agung gitu kan. Ya, dengan apa? Dengan menjatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, bahwa kau itu memiliki kekuasaan, tunjukkan gitu. Itu yang dunia yang dunia care gitu, yang dunia itu jadi fokus kan gitu. Dan yang terakhir apa yang dunia fokus? Ya iblis kasih tahu semua ini kemewahan, kenikmatan, ini semua kuberikan kepadamu. Ya, itu yang dunia care. Itu yang dunia jadikan ukuran itu. Nah, gitu. Saya sampai tangkap itu tadi bahasa Inggrisnya ya. Jangan mempedulikan apa yang dunia pedulikan. Gitu. Dan yang dunia pedulikan ya itu salah satu referensi yang kita bisa lihat tuh. Makanan tuh. Makanya tadi akhirnya kan Yesus jawab dengan jangan khawatir tentang apa yang kamu makan. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup itu lebih penting daripada pakaian, kan gitu. Itu yang akan merubah tuh, Pak. Kalau tidak Pak, waduh. Segala sesuatu ini, wah, saudara bisa kita makan emang berhenti makan, besok makan lagi. Ya, 3 jam yang lalu sudah lapar lagi. Ya kan? Enggak ada. Ya. Segala sesuatu ya memang tidak pernah berujung di sini ya, kecuali pencarian kita yang berhenti di dalam Tuhan itu selesai. Saudara kalau ketemu Tuhan, yes. I shall not want, itu Daud bilang gitu, tidak ada lagi yang kuingini selain engkau di surga gitu. Iya. I shall. Amin. Ya, kau membawa aku, dia bilang apa? Mazmur 23 itu, engkaulah gembalaku. Apa? Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku dan terus? Ia memeringkan aku di padang rumput yang berumput hijau. Iya, tapi ada kata-kata di ayat pertamanya yang dalam terjemahan. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku.
Nah, dalam terjemahannya itu kan bahasa Inggrisnya I shall not want. Jadi karena Tuhan adalah gembalaku, tidak ada lagi yang lain yang kuingin. Rasa dipenuhi Tuhan di satu titik itu membuat orang bisa benar-benar gitu. Nah, orang nggak berani, makanya saya selalu tulis di renungan itu, dare to be disciple. Beranilah jadi murid. Banyak yang orang mengerti murid, ya kemudian bercakap-cakap dan mempertentangkan mengenai kenapa ini orang lain, maka ya, esensinya dapat gitu. Esensinya yang harusnya dikejar, tapi manifestasinya yang dia kejar. Sehingga dia memperbandingkan manifestasinya. Yang ini begini, yang ini begini. Wadah, dia terjebak dalam itu. Padahal itu udah terjemahan masing-masing kan, gitu. Padahal Tuhan mau kita menemukan yang esensinya itu. Gitu. Yang penting nih, Mbak, saudara ya, itu kemarin ya. Kalau kita cari Tuhan itu, cari apanya? Cari kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Itulah kerajaannya dia. Yeah. Enggak cari pekerjaan di situ, enggak cari makanan di situ, enggak cari yang lain-lain yang what world care. Apa yang dunia pedulikan, lu jangan pedulikan. Loh, emang begitu. Harus, ini kan kita nggak ngomong yang lain, kita ngomong seperti itulah firman berbicara kan, gitu. Dan puji Tuhan, gitu ya, bahwa inilah yang membuat anak-anak Allah itu bisa menikmati perjalanan yang kejam seperti Via Dolorosa, yang perjalanan yang penuh bara, tetapi mengukir permata. Itu caranya memang. Tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain, gitu. Gitu kira-kira dari saya, Pak Daniel. Jadi doa itu ngobrol dengan Tuhan. Jadi waktu kita datang doa itu, saya udah pernah cerita kan, saya bunuh setiap daftar saya kalau saya datang doa sama Tuhan. Jadi peperangan dalam pikiran saya yang paling penting waktu saya doa, saya nggak menyebut permintaan. Saya ajari diri saya untuk jangan coba-coba ajarin Tuhan apa yang kau perlu. Itu berat sekali tuh. Ya, berat. Tapi setelah bisa mengalahkan dalam pikiran itu, lega sekali. Sampai bilang, memang engkaulah yang kuingini. Lebih dari yang lain. Lebih dari segala sesuatu yang lain. Amin. Ya. Gitu Pak, ya. Mudah-mudahan kita semua pasti memiliki pengalaman itu, ya, pasti masuk dalam dimensi itu. Sekarang mari kita lebih lagi dan lebih lagi, ya, hal itu yang mendominasi hidup kita, ya. Oke, makasih Pak. Ya, tadi kata-katanya you don't care about the care of this world. Jadi artinya Bapak Ibu tidak akan khawatir dengan segala bentuk kekhawatiran yang selama ini dialami oleh banyak orang di dalam dunia ini. You don't care about the care of this world. Oke. Jadi jangan khawatir mengenai apa yang dunia khawatirkan. Yes. Jangan khawatir mengenai apa yang dunia khawatirkan. Dan yang dunia khawatirkan itu, kalau mau tahu daftar 3 top 3, itu adalah apa yang iblis ya ceritakan pada Yesus di padang gurun sejak Matius 4 itu. Itu gitu. Makan, masalah makan gitu. Ya. Kedua, kekuasaan. Tempat. Wah, orang sangat penting untuk dihormati. Ya. Sangat penting. Kan itu yang ini. Yang ketiga adalah yaitu harta. Kemewahan, harta, ya. Hedon, ya. Hedonisme, ya. Dunia sangat melekat dengan hedon, ya. Hedonisme. Oke. Ya, terima kasih Pak Hens. Luar biasa Pak Daniel. Makanya saya bilang tadi, wah ini urusannya panjang. Ini urusannya panjang. Ya, karena saya juga belum selesai, Pak. Ya, ada beberapa seri, Pak. Ya, harus beberapa seri ini.
Harus berapa sih? Ini baru sepenggal kecil saja. Iya. Tadi juga disinggung sama Pak Hin tentang apa? Tentang tentang apa? Tentang damai sejahtera, sukacita dan kebenaran oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Nah, itu juga mungkin nanti akan disinggung sedikit mengenai surat Roma pasal 8 ayat 26 ya Pak, atau 28 ya? 26. 27 ya? Ya silakan, barangkali ada yang mau menambahkan lagi. Ya, masih ada. Ingin menambahkan. Ya, terjawab ya Pak Daniel. Oke. Udah masih tahu. Nah, memang ada ayat yang bilang begini kan, nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan apa? Permohonan. Ya, nyatakanlah segala keinginan dan permohonanmu ya. Sampai-sampai saya suka koleksi diri sendiri loh. Dari pagi kerja apa ya? Ngebohongin apa? Filipi 4 ayat 6 tuh, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, sampai-sampai kan ada ayat itu tuh, Pak Daniel tuh. Jadi menarik, bicara khawatir, langsung disambung. Ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi orang langsung pikir, oke, daftar keinginan apa aja. Padahal yang Allah mau harusnya apa? Hanya engkau yang kuingini. Kebayang nggak? Coba bayangkan nih, ya. Jadi jawaban bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala, ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Keinginan itu adalah waktu kita katakan tidak ada lagi yang lain yang kuingini di bumi selain engkau yang di surga, gitu. Engkaulah gembalaku, tak akan kekurangan aku, gitu. I shall not want. Artinya tidak ada lagi seharusnya yang kuingini, gitu. Itu maksudnya. Nah, kadang-kadang dibalik. Oh, ini berarti kita ngomong semua apa yang kita mau. Enggak, sebelum kau minta, itu. Jadi terjebak di situ. Dan memang nggak akan bisa, Pak. Nggak akan bisa. Pasti Bapak Ibu sudah sering berdoa. Saya juga sering berdoa. Tapi emang apa yang puas kalau kita ngomong, Tuhan ini semua ini ya kami perlu. Apa yang puas? Yang puas itu ini. Pikiran kita yang puas. Roh kita nggak puas. Coba uji kata-kata saya ini. Ya, kita doa panjang gitu kan. Seperti doa syafaat. Bukan salah berdoa syafaat kan. Enggak doa tahu usah panjang-panjang. Cuman saya mungkin di grup ini juga jarang loh. Saya rasa ya, kalau saya tuh dari pagi ya sampai 2 malam nih, habis malam nih. Saya koleksi diri sendiri loh. Dari pagi apa yang dilakuin saya tuh dari pagi loh. Kata-kata apa yang keluar apa itu mungkin jarang di grup ini, mungkin ada mungkin enggak. Apa yang saya perbuat tuh dari pagi tuh saya ingat tuh saya, oh nggak ada aman juga, nggak ada apa-apa aman. Itu dia ya. Mungkin saya tambahkan dikit Pak Daniel, maaf. Dari tadi juga disampaikan Pak Hens, Pak Stefanus, sering memang dipakai orang di Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan.
Tetapi orang lupa di Yohanes 15 ayat 7 dan Yakobus 4 ayat 3 di kolom chat juga tadi saya sudah kirim bahwa Yohanes 15 ayat 7 itu dibilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi yang harus juga dimengerti di sini adalah pertama, banyak orang menjadi Kristen tapi firman Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Fungsi firman Tuhan itu mengubah apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Otomatis kan Yakobus bilang 4 ayat 3 kan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi bercakap-cakap dengan Allah itu ada juga di Yohanes 15 ayat 7. Bercakap-cakap itu artinya firman itu tinggal di dalam kita. Artinya ketika kita meminta bukan lagi minta Tuhan saya mau mobil. Kalau bukan itu kehendak Bapa, tidak mungkin kita dikasih. Karena otomatis di dalam bercakap-cakap dengan Bapa itu, otomatis kalau sampai dapat itu bukan dari Bapa. Ya jadi gini, jadi jikalau kamu tinggal dalam aku, artinya kita udah percaya nih. Tetapi firman itu tidak dalam kita. Fungsi firman itu membaharui pikiran dan hati kita kan. Karena pikiran dan hati kita ini punya keinginan kan. Jadi itulah yang akan membuat kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya tadi dikatakan kalau dapat mobil ya mungkin ya itu juga bukan dari Bapa. Saya nggak paham itu Pak. Tolong dijelaskan. Oh, dunia ini memberikan Pak. Ya mungkin kalau ada kehendak Bapa memang memberikan mobil kan, ya mungkin juga iya ya. Cuma maksudnya kalau memang nggak dikasih ketika dia berdoa minta mobil kan, berarti itu bukan kehendaknya Bapa atas kita kan? Ya yang berbahaya adalah dia salah kaprah pas doa itu dikasih, dia bilang ini udah dari Bapa ini hasil doa. Padahal datangnya dari sebelah kanan, sebelah kiri, bukan dari atas. Tapi saya doa dan itu banyak tuh sampai ada pencuciannya Pak gitu. Tapi saya periksa lagi yang perempuan tuh ada kistamiumnya, saya bilang periksa lagi USG, saya usapin perutnya, puji Tuhan itu dijawab sama Tuhan tuh, hilang total udah nggak ada nih Bapak, ini udah sama sekali hilang. Dulu ada 2,5 senti, itu 1,5 senti. Saya bilang periksa nih udah lama ini. Saya bilang nih, saya masih tanda tanya. Saya imanin, dia ke dokter masuk daftar, saya usap perutnya, hilang. Bapak lihat nih, istri saya juga masuk nih. Ini kandung telur. Ini nggak ada, udah bersih semua, total hilang adanya. Bilang begitu, puji Tuhan. Itu dijawab tuh. Langsung, bukan langsung, memang tiap malam saya doain doa apa supaya sehat, bukannya minta uang, bukan. Tuhan lu lebih tahu yang benar, yang paham itu kita apa, makanya bilang iya. Doa itu jadi ini Pak Daniel, dari berdoa untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan itu bisa langsung dijawab Pak ya. Artinya bahwa ketika kita berdoa dan nama Tuhan dipermuliakan di sana, itu mujizat bisa pasti terjadi. Tapi berdoa untuk apa yang kita inginkan itu harus selaras dengan kehendak Bapa. Berdoa untuk mujizat, mempermuliakan Tuhan, Tuhan pasti lakukan kalau itu kehendaknya Bapa. Oh iya betul, ya, betul. Itu bisa terjadi Pak. Tapi kalau mengenai Yohanes 15 ayat 7 ini harus benar-benar harus dipatri di dalam hati kita bahwa menjadi orang Kristen, jikalau kamu tinggal di dalam aku, ada syarat yang kedua, firman Tuhan itu harus tinggal dalam kita. Nah, firman itu berbicara tentang perkataan Tuhan yang harus membaharui hati dan pikiran kita. Supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah ketika dalam meminta. Waktu kita meminta, tidak meminta lagi ketika kita lakukan dua hal ini. Karena Tuhan itu cukup bagiku. Tadi udah disampaikan. Yang tadi Pastor Lepri bilang itu, yang Yakobus 4 ayat 3 itu. Jadi langsung nyambung itu. Sebenarnya ukurannya itu. Yang kamu minta, kamu akan pakai untuk memuaskan. Nah, kita pasti bisa uji diri kan? Gitu.
sebersih apa keinginan kita itu. Misalnya gini, Tuhan kasih uang lah supaya saya bisa bayarin sekolah anak gitu ya. Dia bisa sekolah ke luar negeri. Saya nggak tahu tuh gimana tuh mengukur apakah bersih itu keinginan itu tuh. Di balik itu ada nggak sesuatu yang lain? Saya juga nggak ngerti. Tapi itu benar-benar kalau kita mau pakai ukuran yang Yakobus 4 itu untuk memuaskan nafsunya, nafsu itu banyak sekali loh. Nafsu ya, bahkan untuk supaya kita tenang, kita aman gitu ya. Kita bisa dianggap orang, tidak dilecehkan orang karena anak kita S1, S2 atau keluar. Kan itu kan keinginan sebenarnya. Ya, misalnya tadi Pak Daniel bilang sembuh. Ada orang yang doa gini, Tuhan kalau penyakit ini memang Tuhan mau pakai untuk mendatangkan kemuliaan untuk hidupku atau melalui hidupku untuk orang lain, jangan cabut penyakit ini. Nah, artinya apa? Dia memang benar-benar punya fokus bukan untuk dirinya kan gitu. Nah, jadi kita maksudnya gini loh, kita harus berangkat dari situ. Itu bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi artinya dialah satu-satunya yang memuaskan aku. Sudah, puas dulu dengan Tuhan. Gitu. Nah, Tuhan nggak turun gunung juga sendiri kan untuk melakukan semua hal-hal yang lain kan. Tapi setelah itu ya dia akan bekerja melalui kita gitu pasti. Nah, tapi perlu benar-benar dimurnikan itu yang namanya niatnya itu dengan cara apa? Aku selesai dengan Tuhan saja. Udah. Kan? Ya tiap hari perjuangan pasti. Ya, tapi memiliki ya pola pikir demikian ya yang dituntun oleh kebenaran firman, insya Allah ya menemukan ya kesempurnaannya. Amin. Amin. Oke, thank you. Ya, ini bukan pelajaran sekali jadi, Pak. Wah, seluruh orang beriman ya ya terus masuk dalam pertandingan iman tersebut memang. Iya betul, namanya pertandingan iman judul. Oke. Ya, silakan Pastor Lepri. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan setiap perkataan-Mu yang hidup dan berkuasa itu. Kami berdoa biarlah kuasa-Mu memeteraikan setiap benih firman yang sudah kami dengar, mengubahkan setiap pola pikir kami, membaharui hati dan pikiran kami, sehingga kami mengenal apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam setiap perjalanan iman kami. Ketika kami melakukan segala sesuatu, artinya kami harus lebih banyak meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan Bapa. Lebih dari itu, bahwa setiap firman-Mu harus kami simpan di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam setiap apa yang menjadi keinginan kami. Kami berdoa, biarlah setiap kebenaran-Mu malam hari ini mengubahkan setiap kami. Kami percaya, Yohanes 8:31-32, bahwa ketika kami tinggal dalam firman-Mu, maka kami menjadi benar-benar murid-Mu, dan ketika kami tahu kebenaran itu, maka kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Amin. Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu yang terkasih, Bapak mentor kami, Bapak Stefanus Sriwijaya. Tuhan urapi, nyatakan lebih lagi apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami, untuk kami semakin hidup di dalamnya, kami semakin dikuatkan, sehingga ketika badai itu datang, kami tidak hanyut, tidak terbawa oleh arus, sehingga kami meleset. Karena itu kami berdoa,
biarlah urapan kuasa hikmat otoritasmu terus Engkau tambah-tambahkan, sehingga pernyataan-pernyataan yang rindu Engkau sampaikan bagi kami itu dinyatakan bagi kami lewat hamba-Mu, dan biarlah Kau jagai hamba-Mu, pagari dengan api kemuliaan-Mu, kemanapun hamba-Mu melangkah, bala tentara surga menjaga hamba-Mu, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Kau buat berhasil beruntung apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya, usaha bisnisnya, Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah. Bapak terima kasih bersama anak istri, Tuhan jaga pelihara, senantiasa dalam perlindungan kuasa-Mu yang hebat dan luar biasa itu. Dan juga bagi kami percaya ketika kami beribadah, maka Tuhan janji roti makanan kami akan diberkati, dan anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta. Berdoa orang yang beribadah kepadamu, janji firman Tuhan berkata, maka setiap lumbung-lumbung kami akan dipenuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap kami yang datang beribadah kepadamu, Tuhan menyediakan janji, karena firman-Mu berkata ibadah itu mengandung janji, baik hidup untuk hari ini maupun hidup yang akan datang. Hidup untuk hari ini artinya Tuhan pelihara jaga kami, Tuhan berikan kekuatan di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah setiap badai pencobaan hidup, dan janji untuk hidup yang akan datang bahwa nama kami akan tetap ada di dalam buku kitab kehidupan di sorga, dan kami disediakan tempat di dalam rumah Bapa di sorga. Bapa terima kasih, biarlah berkat Abraham, Ishak, Israel, berkat di dalam nama Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus yang senantiasa menolong mengurapi kami untuk mengenal setiap kebenaran lebih lagi dan lebih lagi, sampai kami dipenuhkan di dalam kepenuhan Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Hen. Terima kasih Bu Nurlela. Thank you Pastor. Thank you. Terima kasih Pastor.